Bagaimana Bapak Ibu guru sekalian, berkasnya disetujui atau tidak? Kalau berkas Bapak Ibu disetujui, informasi ini akan sangat tepat sekali karena akan memberikan gambaran secara detail tahap-tahap yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan proses setelah berkas disetujui. Silakan disimak berita atau informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, sahabat Schoolpedia, jumpa lagi dengan saya Ali Janal. Kali ini akan memberikan atau menyajikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa tahapan selanjutnya jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi yang mana dinyatakan dengan berkas disetujui. Bapak dan Ibu guru sekalian, tentu berkas disetujui ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Lalu apa selanjutnya jika Bapak Ibu lulus seleksi administrasi ini? Sebelum kita lanjut, pastikan Bapak Ibu sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update terbaru ketika kami ada berita atau informasi baru. Baik, Bapak Ibu juga harus memahami terlebih dahulu, jangan sampai keliru membaca informasi. Ada 3 jenis hasil seleksi administrasi yang harus Bapak Ibu pahami. Bagi Bapak Ibu yang ditolak permanen, itu berarti sudah tidak bisa melanjutkan pada tahapan berikut. Dan ditolak perbaikan, maka Bapak Ibu sudah harus memperbaiki di hari-hari kemarin. Dan disetujui ini yang nantinya merupakan Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk mengikuti proses berikutnya. Jika kita lihat di sini informasi resmi Bapak Ibu sekalian terkait dengan PPG ini, Kemdikbud juga sudah memberikan informasi secara jelas, secara gamblang kepada kita semuanya berkait dengan apa seleksi PPG tidak melalui uji kompetensi guru atau pretest. Jawabannya Bapak Ibu di sini sudah disampaikan dengan jelas bahwa seleksi masuk PPG dalam jabatan 2022 ini yaitu melalui rangkaian seleksi administrasi dan seleksi akademik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat poin ada seleksi akademik sehingga kita tetap mengikuti yang namanya seleksi ujian yang dulu biasa disebut dengan UKG atau pretest Bapak Ibu ya. Jadi tetap mengikuti seleksi nanti khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik ini Bapak Ibu ya. Yang sudah lulus administrasi, maksud saya yang sudah lulus administrasi nanti bisa mengikuti seleksi akademik. Nah Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus tentu kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa lulus hingga final, lulus seleksi akademik dan lulus sebagai guru bersertifikat pendidik atau guru profesional. Amin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Di sini kita akan menyajikan tahapan yang harus Bapak Ibu pahami berkaitan dengan tahapan PPG 2022 dalam jabatan ini. Dimulai dengan pendaftaran Bapak Ibu sekalian ya. Pendaftaran ini merupakan tahapan awal, yaitu Bapak Ibu mengunggah berkas-berkas yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu seleksi administrasi kemarin. Ada 5 poin berkas yang sudah diunggah dan bila dinyatakan lulus maka Bapak Ibu bisa mengikuti tahap berikut untuk seleksi akademik ini Bapak Ibu ya. Jadi seleksi akademik ya, kalau biasanya kita kenal dengan pretest Bapak Ibu, seperti itu sama ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jika sudah nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus keduanya ini ya, sudah dinyatakan lulus ya untuk kedua seleksi ini, baik seleksi administrasi dan seleksi akademik ini, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi berkaitan dengan konfirmasi kesediaan ya. Konfirmasi kesediaan untuk Bapak Ibu mengikuti atau bersedia atau tidak mengikuti PPG dalam jabatan 2022 ini. Kabarnya masih menggunakan moda daring Bapak Ibu sekalian, dan setelah Bapak Ibu konfirmasi nanti akan muncul atau Bapak Ibu ditetapkan sebagai calon mahasiswa. Nah setelah menjadi mahasiswa Bapak Ibu lapor diri ke kampus atau LPTK yang menyelenggarakan PPG itu. Kemudian Bapak Ibu mengikuti proses pendidikan profesi guru ya, yang mana Bapak Ibu untuk PPG ini ya ada desain-desainnya secara umum ya. Kuliah nanti Bapak Ibu bisa pelajari jika sudah lulus, amin ya. Dan Bapak Ibu yang harus juga diketahui penting sekali, yaitu ada uji kompetensi atau UKM PPG atau uji kinerja ini selama 4 hari. Ini syarat wajib Bapak Ibu harus mengikuti dan ada kriteria kelulusan yang mana menentukan Bapak Ibu nanti lulus tidak dinyatakan sebagai guru profesional bersertifikat pendidik ini ya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu tahapan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya agar ada gambaran dan sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini, Bapak Ibu harus tahu terkait dengan tata cara memperoleh sertifikat pendidik ya bagi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan ini. Dasar hukumnya jelas di sini disampaikan Bapak Ibu sekalian, terdapat seleksi-seleksi, ada seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik dan administrasi tahap 2. Nah, kalau tahap 2 ini nanti Bapak Ibu mengumpulkan semacam surat bebas narkoba, surat kesehatan ya, ketika Bapak Ibu akan mengikuti PPG ya. Nah, untuk seleksi akademik Bapak Ibu sekalian harus pahami baik-baik ya. Seleksi akademik ini ada tes materi profesional ya, ada tes materi pedagogik dan tes potensi akademik berbasis komputer dan juga ada wawancara atau biasanya dikenal dengan tes bakat minat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ya sesuai dengan Permendikbud yang masih aktif saat ini Bapak Ibu, dan otomatis Bapak Ibu jika ingin mendapatkan sertifikat pendidik tentu harus melalui sistem atau tahapan ini juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu bahwa seleksi kemampuan akademik ini yang dimaksud ini pada huruf A tadi dilaksanakan di daerah masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti seleksi di daerahnya masing-masing sesuai domisili. Kalau misalkan nanti menggunakan komputer, biasanya ditunjuk satu tempat khusus untuk melaksanakan pretest berbasis komputer itu, atau bisa saja nanti moda daring Bapak Ibu, jadi menggunakan exam browser nanti ya. Ditunggu saja update terbarunya, pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan update dari Schoolpedia. Maka dari itu biar tidak ketinggalan, segera pencet tombol subscribe, tombol lonceng notifikasinya Bapak Ibu agar mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya Bapak Ibu ya. Tentunya itu karena Bapak Ibu tentu sering mengetahui info-info yang beredar dan tidak jarang membuat Bapak Ibu menjadi galau ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul sekali tentunya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Apakah sudah siap bagi Bapak Ibu yang sudah lulus untuk mengikuti seleksi akademik? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami coba sajikan ya kisi-kisi untuk seleksi akademik. Ya, untuk kisi-kisi ini ada terkait dengan kompetensi bakat minat ya, akademik, ya pedagogik ya seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan untuk kompetensi profesional ini Bapak Ibu, itu setiap prodi PPG berbeda-beda. Jadi ini harus Bapak Ibu pahami baik-baik ya. Jadi kalau tes bakat minat, tes potensi akademik dan kompetensi pedagogik ini sifatnya adalah umum sebagai guru ya. Sebagai guru sifatnya umum dan boleh dikatakan hampir sama semuanya, semua prodi, semua mapel. Yang berbeda adalah kompetensi profesional, dan ini sesuai dengan kisi-kisinya Bapak dan Ibu sekalian. Bila kita lihat kisi-kisinya Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Untuk kompetensi penjaringan bakat minat ya, subkompetensi bakat minat, indikator esensialnya ini semuanya hampir sama Bapak dan Ibu sekalian ya. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki file ini? Nah, kalau belum silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kami akan beri linknya. Atau Bapak Ibu bisa join di grup yang tersemat di kolom komentar paling atas, itu sudah kami sematkan grup WA dari Schoolpedia informasi PPG ya. Nah, ini penjaringan bakat minat ini semua mapel ya kurang lebih sama ya. Kemudian setelah bakat minat itu ada verbal terkait dengan potensi akademik ya. Tes potensi akademik ini juga hampir sama ya. Ya boleh dikatakan sama semua mapel Bapak Ibu ya. Kompetensi verbal numerik ya, seperti dengan numerik ini menentukan satu angka, kemudian menentukan deret-deret angka dan lain sebagainya ya. Ada verbal numerik, ya, figural verbal. Dan yang berikut tes pedagogik ini Bapak Ibu sekalian. Pedagogik ini juga bisa dikatakan semua mapel sama Bapak Ibu ya. Semua mapel sesuai dengan kisi-kisi yang ada di sini. Ya, kisi-kisi atau indikator yang sudah ditetapkan ini ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jadi 3 poin penting itu Bapak Ibu untuk kisi-kisinya, dan indikator esensialnya ini juga harus Bapak Ibu dalami lebih lanjut. Dan yang membedakan tadi kami sampaikan yaitu untuk kompetensi profesional. Jadi masing-masing prodi atau program studi PPG, guru kelas TK
kemudian guru kelas SD misalkan Bapak Ibu. Ya, guru kelas SD ini juga berbeda-beda indikator esensialnya ya. Jadi inilah yang membedakan dan Bapak Ibu harus paham berbeda-beda bedanya di mana, dan Bapak Ibu bisa belajar lebih tepat, lebih akurat untuk mengikuti persiapan seleksi akademik ini ya. Ini seperti ini IPA ya. Jadi untuk kompetensi profesional sesuai dengan bidangnya sekali lagi Bapak Ibu, dan beberapa hari ke depan mulai minggu depan kami akan coba sajikan soal-soal latihan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk referensi belajar. Jika tertarik ya boleh disampaikan di kolom komentar, nanti kita sebagai referensi akan kami sajikan. Jika informasi ini bermanfaat jangan lupa di like, share, subscribe Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya.